Halo sahabat Ara semuanya, dimanapun Anda berada. Hari ini kita kembali lagi dalam Ngobrol Dokter episode 2 yang akan membahas tentang efek KB terhadap kesehatan kulit. Menarik banget nih, dan bahkan hari ini ada bintang tamunya. Ya, selamat datang Ibu Bidan Umu Zakia. Terima kasih dokter. Ya, kita akan membahas tentang efek samping KB pada kulit wajah. Saksikan YouTube kita, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih dokter Hera sudah meluangkan waktunya untuk saya membawa kegalauan ini. Kegalauan klien saya, pasien-pasien saya tentang dampak KB terhadap kesehatan kulit. Nah, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Banyak banget ya. Bu Bidan, kok setelah saya pakai KB kulit saya jadi ada kusam, berjerawat. Nah, itu kenapa? Terus apakah bisa diatasi? Banyak. Mudah-mudahan terjawab di sini ya dokter ya. Baik. Nah, mungkin bisa perkenalkan dulu Ibu sampai sekarang aktivitasnya. Nah, kemudian ada channel YouTube-nya tuh. Oke, terima kasih sekalian promo ya. Sekalian. Oke, saya Umu Zakia, saya bidan sudah dari tahun 93. Sekitar 23 ya, Bu, ya? Sudah lahir belum dokter? Saya baru lahir 2 tahun. Kemudian sekitar 23 tahun saya di puskesmas. Wow. Ada di sini orang Sikumana, saya di puskesmas Sikumana, tapi sudah 2 tahun terakhir ini saya mutasi ke BKKBN. Selain itu saya juga staf pengajar di Universitas Citra Bangsa di Prodi Bidan sudah lebih dari 10 tahun. Kemudian saya aktif di organisasi Ikatan Bidan Indonesia Provinsi NTT, dan saya punya aktivitas yang menyenangkan lain. Saya punya channel YouTube Umu Zakia. Di situ saya selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan apapun terkait keluarga berencana ataupun kesehatan ibu dan anak. Ya, jangan lupa nanti subscribe Umu Zakia. Luar biasa. Makasih Bu Umu. Saya selalu menjawab ya. Jadi pilihan pil KB itu sebenarnya semua bisa disesuaikan ya. Kembali lagi ke bidan masing-masing, ke dokter spesialis kandungan masing-masing seperti yang disarankan ya. Dan apa saja yang menyebabkan efek pada kulit? Sebenarnya hampir semua ya dari pil KB, hampir semuanya itu memiliki efek pada kulit. Namun ada pil-pil KB tertentu ya, yang kita ketahui pil KB itu kan ada beberapa ya Bu ya. Ada yang kandungannya estrogen progesteron, ada yang progesteron saja gitu ya. Nah, kalau kandungannya estrogen progesteron memang yang rata-rata kebanyakan menyebabkan efek pada kulit, seperti misalnya flek, kemudian ada jerawat gitu. Nah, kalau misalnya untuk efek yang menyebabkan melasma ya, rata-rata kebanyakan dialami pada yang biasanya konsumsi pil KB yang progesteron estrogen. Ya, pil yang kombinasi ya. Nah, kalau tanya saya pil apa, silakan tanya ya ke Ibu ya. Itu apa aja Bu? Kalau kira-kira macam-macam kategorinya. Pokoknya kita mengenal ada yang namanya pil kombinasi yang tadi sudah dokter jelaskan, ada juga yang namanya pil laktasi. Nah, pil laktasi itu hanya pil untuk ibu menyusui, dan itu memang hanya mengandung progesteron saja. Kemudian ada juga KB hormonal lain seperti implan, yang mengandung hanya progesteron. Nah, itu juga yang sering dikeluhkan kulit menjadi kusam. Jadi ternyata benar kan Bu, hampir semua ada aja gitu. Kalau jadi memang pada semua obat-obat KB ya, baik suntik maupun tablet minum ya, itu semua rata-rata memang mempengaruhi. Nah, itu pertanyaannya ya. Jadi salah satunya yang penyebab terbesarnya biasanya menyebabkan melasma ya, atau flek. Apalagi untuk orang warga Kota Kupang banyak sekali yang mengalami flek karena KB. Penyebabnya dari flek itu adalah hormon yang dinamakan melanocyte stimulating hormone. Jadi produksi dari MSH. Jadi produksi dari
flek itu dipengaruhi oleh sesuatu hormon di dalam tubuh kita yang namanya MSH ini. Jadi kita sudah punya hormon. Kita sudah punya hormon tersebut. Iya. Kenapa kita punya hormon MSH? Karena sebenarnya hormon MSH ini dapat menentukan warna kulit kita. Jadi kalau kita nggak punya MSH berarti warna tubuh kulit kita mungkin bening ya. Pucat, ya, transparan. Bagus banget nih, pertanyaan kritis banget ya. Jadi kalau untuk bagaimana seorang kok ada yang mengalami, ada yang tidak mengalami itu sendiri dipengaruhi oleh salah satunya lagi yaitu genetik. Ada ya, genetik. Benar sekali. Jadi kalau melasma itu sendiri dipengaruhi banyak faktor, tidak hanya dari hormon yaitu progesteron, estrogen, tetapi juga dari faktor matahari dan genetik. Ya. Berarti kalau misalnya kita sudah menggunakan KB hormonal itu, entah itu pil, suntikan, kita juga harus mampu, ada tips-tipsnya dok, untuk mencegah supaya MSH itu tidak lebih terstimulasi, sehingga tidak menjadi kulit menjadi kusam. Iya, benar sekali. Jadi ada caranya, yaitu yang pertama saya jelaskan dulu genetik. Kita perlu tahu bahwa pasien yang sudah memiliki genetik melasma, maka ketika ada trigger atau faktor lainnya yang memicu sedikit saja, baik itu mungkin baru pil KB gitu ya, sudah meningkatkan hormon sedikit, itu dia akan terjadi karena sudah ada genetik. Tetapi bagi pasien yang tidak memiliki genetik, maka dia mungkin fine-fine saja, dia aman-aman saja. Sama halnya pasien yang sudah memiliki genetik, kalau dia kena sedikit di bawah matahari, waduh dok, saya baru aja cuman belanja ke pasar sebentar aja, nah kok langsung muncul. Tapi kita bisa lihat ada teman-teman kita yang tiap hari dia aktivitasnya di bawah matahari, tetapi tidak ada flek sama sekali yang muncul. Itu semua dipengaruhi oleh genetik. Seperti itu. Nah, mungkin dokter, kalau seandainya ada juga yang menanyakan begini, Bu Bidan, kalau seandainya saya tidak punya pilihan lain nih, IUD saya tidak bisa, saya lebih sukanya suntik misalnya, atau implan. Tapi kemudian saya mengalami masalah di kulit, tapi saya masih mau terus menggunakan. Kemudian saya melakukan perawatan. Apakah itu bisa teratasi masalahnya? Baik, jadi kita bisa melakukan, karena gini, kembali lagi karena tadi faktor penyebabnya ada banyak, maka kita bisa mencoba atau trial terlebih dahulu. Bisa saja pasien tersebut terkena melasma bukan karena pil tadi, bukan karena KB tersebut, bukan karena KB tersebut, sehingga kita bisa lakukan treatment terlebih dahulu. Treatmentnya yaitu dengan cara kita memberikan krim-krim ya, dimana krim-krim itu nanti bisa mengandung hidroquinon dalam batas yang sewajarnya. Kita baca ininya ya, hidroquinon aman ya dokter ya? Itu pastinya tidak mungkin terjual di pasaran. Jadi itu harus racikan dokter. Jadi berarti kalau seandainya kita misalnya ada yang jual online atau apa yang ada kandungan hidroquinon nggak bisa. Sebaiknya memang itu dianjurkan, diresepkan oleh dokter. Karena pemakaiannya ya sebenarnya sudah masuk suatu obat-obatan ya. Jadi seperti kita kalau batuk dan sudah harus masuk tahap antibiotik. Nah, jadi kalau misalnya bukan karena KB tersebut, maka kita lakukan terapi seperti pertama mulai dari krim-krim dulu ya, salah satunya yang mengandung hidroquinon, atau dia mengandung retinoid ya, tretinoin dan turunan-turunannya, yang mana fungsinya adalah untuk meregenerasi perubahan atau perkembangan dari sel kulit yang baru, sehingga munculnya sel kulit baru dan lepasnya sel kulit yang lama. Nah, tindakan kemudian selain dari krim, kita juga perlu melakukan tindakan-tindakan tambahan, misalnya seperti laser. Itu sudah intervensi. Iya, sudah intervensi klinik, di klinik. Selain laser, kita juga bisa gunakan tindakan seperti peeling. Peeling itu mengangkat sel kulit mati ya, yang dia lebih dalam dibanding tindakan facial ya. Kalau facial kan lebih ke permukaan luar saja. Kalau peeling itu lebih dalam lagi. Jadi level yang lebih dalam. Karena kita tahu flek itu ada dua jenis ya, ada epidermal
ada dermal. Berarti epidermal itu hanya epidermal itu cuma di permukaan. Nah, mungkin kalau permukaan kita pakai krim aja levelnya sudah oke, sudah cukup. Tapi kalau dia sudah sampai ke dermal, kita perlu tindakan-tindakan tambahan seperti laser, peeling, seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak tindakan lain. Di klinik kami juga ada Salmon DNA. Oh, nah itu saya mau tanya. Nah, di arah klinik kalian ada fasilitas atau ada tawaran-tawaran apa terkait perawatan kulit untuk kasus-kasus yang seperti saya sebutkan? Nah, jadi kalau untuk kasus-kasus seperti tadi, memang harus dikonsultasikan terlebih dahulu. Karena tiap orang memiliki masalah yang berbeda. Jadi biasanya kita akan melihat dari problemnya tersebut, biasanya kita akan anamnesa. Jadi pada saat konsultasi dengan dokter kita tanyakan dulu, selain dari pil KB selain dari KB tadi, terapi KB, apakah mungkin memang aktivitas sehari-hari juga di bawah matahari dan lain-lain. Maka kita akan memilih untuk memberikan krim-krim, termasuk salah satu yang penting adalah sunscreen atau sunblock. Itu penting banget untuk menangkal sinar UV agar nggak langsung kena ke kulit kita. Jadi ada semacam barriernya. Ada barriernya seperti itu. Nah, selain itu, selain krim-krim, nanti ada tindakan-tindakan. Kemudian selain itu Salmon DNA. Salmon DNA itu adalah kayak artis KD itu itu lagi hits sekarang. Jadi itu tindakan dengan menyuntikkan ya. Salmon DNA itu akan disuntikan ke kulit. Fungsinya adalah untuk regenerasi juga. Jadi dia akan memperbaiki sel-sel yang rusak di dalam kulit kita. Salah satunya yaitu sel-sel yang membuat terlalu tingginya produksi melanosit. Iya. Baik, terima kasih banyak Ibu Umu Sakia yang sudah meluangkan waktu. Saya berterima kasih malahan karena banyak pertanyaan-pertanyaan akhirnya terjawab. Benar sekali. Jadi menarik banget ya pembahasan kita. Dan jangan lupa teman-teman sahabat Ara sekalian, sampai jumpa lagi di Ngobrol Ara, Ngobrol Dokter yang episode ketiga. Tentang apa? Akan kita lihat di Ngobrol Dokter episode ketiga. Bye!